Shalom pendalaman Alkitab Clearside. Hosea 14 disadur dari santapan harian. Janji pemulihan, anugerah pada akhirnya adalah judul buku yang membahas sejarah Israel di dalam kitab sejarah Perjanjian Lama. Penulisnya melihat bahwa walaupun Israel terus-menerus berdosa dan Allah berulang kali menghukum, bahkan semakin lama semakin dahsyat yang memuncak pada penghancuran kerajaan utara oleh Asyur dan pembuangan Yehuda ke Babel, ujungnya adalah pengampunan dan pemulihan umat. Anugerah Allah tetap dinyatakan setelah hukuman dahsyat dijatuhkan. Hosea mengakhiri rangkaian khotbahnya dengan panggilan pertobatan kepada Israel. Umat Israel tidak dapat menyelamatkan diri sendiri ataupun berharap pada pihak lain. Berhala atau dewa-dewi bangsa lain tidak dapat menolong mereka. Hanya Allah yang dapat memulihkan keadaan mereka. Namun mereka harus merendahkan diri kepadanya. Karena pada dasarnya Allah mengasihi mereka. Penghukuman keras bukan untuk membinasakan, melainkan untuk membawa mereka kembali kepadanya. Pemulihan yang akan Tuhan lakukan digambarkan sebagai penyuburan kembali tanah pertanian mereka yang dulu tandus sebagai akibat kesalahan mereka. Mereka akan bertumbuh dan berbuah atau berbunga. Gambaran indah ini mengingatkan kita akan Mazmur 1. Mazmur menyatakan keyakinan akan umat Tuhan yang hidup menjauh dari dosa dan mendekat kepada Tuhan. Mereka akan berbahagia dan sukses menghasilkan buah yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang akan dialami Israel saat mereka dipulihkan. Kitab ini ditutup dengan nasihat hikmat. Kita perlu meminta hikmat dari Tuhan untuk mengerti pesan Allah yang keras ini, sehingga kita dapat mengaplikasikannya dalam hidup kita dan menjadikannya acuan untuk memperbaiki diri dari hidup yang berdosa. Menarik di sini, lawan orang benar bukan orang jahat, tetapi pemberontakan. Masalah pada umat Israel bukan mereka tidak mengenal Allah, melainkan menolak tunduk kepadanya. Kiranya kita pun sadar dan membuang jiwa memberontak kita kepadanya. Yoel 1 disadur dari santapan harian. Petaka tanpa pesan. Petaka tanpa pesan, bencana yang pernah terjadi dalam sejarah suatu bangsa menjadi peringatan bagi bangsa itu. Namun saat kemakmuran tiba, banyak orang mulai melupakannya. Dalam nas ini, Yoel mengingatkan seluruh generasi Israel untuk memperhatikan apakah kekacauan yang terjadi saat itu pernah dialami pada zaman leluhur mereka. Apakah yang terjadi saat itu? Suatu kengerian besar yang pernah mereka alami akibat tulah belalang digambarkan secara jelas di sini. Ketika bencana itu terulang kembali, tidak seorang pun menyangkanya, baik orang yang sadar maupun orang yang mabuk oleh anggur. Semua orang secara pribadi merasakan duka karena bencana itu tidak menyisakan apapun, termasuk apa yang ada di rumah Allah. Bencana ini menghantam semua orang, termasuk para pemilik ladang yang berjeripaya menanami ladangnya. Pada waktu itu, tanah sebagai simbol berkat berubah menjadi kutukan karena tidak ada apapun yang dihasilkan. Akibatnya tidak ada yang dapat dilakukan manusia. Dalam keputusasaan,
Mereka hanya mampu berseru kepada Allah sehingga menggerakkan umat Allah dan imam untuk berteriak memohon pertolongannya dalam sikap perkabungan dan ritus. Betapa mengerikannya bencana itu. Berbagai malapetaka yang menimpa umat Allah itu menunjukkan bahwa hari Tuhan sudah dekat. Peristiwa demi peristiwa yang terjadi pada bangsa Indonesia, dari krisis ekonomi, politik, bahkan moral, janganlah hanya menjadi catatan sejarah pada masa kini. Semua itu harus menjadi peringatan agar umat Allah di Indonesia sepenuhnya berserah padanya dan bangsa ini meninggikan kebenaran. Lewat peristiwa bencana yang terjadi, manusia baru sadar pentingnya bergantung penuh kepada Allah. Sebagai orang Kristen, apakah reaksi kita di tengah krisis? Apakah berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia membuat kita senantiasa ingat pada Tuhan sebagai sumber penolong yang melepaskan kita dari bencana itu? Renungkan. Meski tidak semua bencana adalah hukuman Tuhan, orang Kristen patut bertanya apa pesan Tuhan lewat bencana tersebut. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.